Baik, saya cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk pertemuan hari ini, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan membahas satu hal lagi tentang pendataan potensi desa. Kemudian nanti jam 9 kita mulai kuis dan tautannya nanti akan saya bagikan pada saat itu ya. Soalnya nggak banyak sih, itu cuma sekitar 5 soal. Silakan open book, ada beberapa hitungan juga, gunakan kalkulator. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya barangkali? Baik, jika tidak, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Ini sudah bisa dilihat ya di layar adik-adik semua? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan membahas mengenai PODES atau pendataan potensi desa. Latar belakangnya adalah kebutuhan data terhadap data dan informasi kewilayahan semakin diperlukan, terutama sebenarnya wilayah terkecil. Kemarin dari data Susenas dan data Sakernas, kita dapat estimasi sampai dengan level provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, akan tetapi ternyata kebutuhan itu nggak cuma sampai situ. Diharapkan bahwa data-data sampai dengan level terkecil, dalam hal ini desa, juga tersedia. Oleh karena itu, BPS berusaha memenuhi kebutuhan informasi tersebut dengan melakukan pendataan di level desa. Data yang disajikan pun akan dapat ditampilkan sampai dengan level desa atau kelurahan tersebut. Selain itu, yang melatar belakangi pendataan PODES adalah nawacita ketiga di program pembangunan nasional, di mana Indonesia itu ingin membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi konsepnya, salah satu konsep pembangunan yang terkait dengan nawacita itu adalah bahwa pembangunan itu dimulai dari desa, dari pinggiran. Tidak dimulai dari wilayah perkotaan, tetapi dikonsentrasikan dimulai dari pedesaan atau wilayah pinggiran, termasuk juga wilayah-wilayah perbatasan. Selanjutnya yang melatar belakangnya adalah data PODES merupakan data kewilayahan atau spasial satu-satunya yang dimiliki oleh BPS, sehingga kita selalu berusaha untuk maintenance data tersebut, kita berusaha untuk update, kita selalu berusaha melakukan pembaruan terhadap data yang ada. Nah, kemudian siklusnya, PODES itu dilakukan berkenaan dengan sensus, dengan waktu 2 tahun sebelum sensus. Kita tahu kemarin bahwa ada 3 sensus yang kita lakukan di BPS, ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Nah, PODES dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus tersebut. Dengan demikian, maka PODES terakhir adalah tahun 2018, 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus penduduk. Kemudian untuk sensus pertanian yang akan dilakukan di tahun 2023, kita nanti tahun ini kita akan melakukan PODES terkait dengan pendataan sensus pertanian di tahun 2023 ya. Akan tetapi di tahun 2019 dan di tahun 2020 yang lalu kami juga melakukan updating PODES. Updating ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin melihat data per tahun dari 2018, 2019 dan 2020 itu tersedia datanya. Kemudian karena di 2019 dan 2020 kita melakukan updating PODES. Tetapi untuk pendataan PODESnya sendiri tetap seperti biasa dilakukan berkenaan dengan sensus yang akan dilakukan.
Kemudian tujuannya adalah yang pertama menghasilkan data potensi desa atau kelurahan di bidang sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah. Jadi data-data yang kita kumpulkan adalah meliputi data-data di bidang sosial, ekonomi, dan sarana wilayah yang tersedia di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua itu menghasilkan data klasifikasi tipologi desa. Jadi seperti kita ketahui bersama sebelumnya bahwa beberapa estimasi parameter ataupun beberapa indikator-indikator itu kita tampilkan berdasarkan wilayah, apakah itu perdesaan atau perkotaan. Nah, PODES adalah salah satu data yang digunakan untuk mendukung pengklasifikasian tersebut. Selain itu, tujuan yang ketiga, PODES merupakan sumber data bagi pemutakhiran peta wilayah kerja statistik. Kemarin kita tahu ada blok sensus. Nah, blok sensus ini salah satu sumber data untuk pemutakhirannya adalah menggunakan data PODES. Jadi misalnya bangunan, kemudian landmark dan sebagainya itu kami dapatkan, kami proseskan dengan data PODES. Dan itu tujuan yang keempat itu informasi dasar untuk sensus yang akan kita lakukan. Jadi sebagai pendahuluan, jadi sebelum melakukan sensus kita ingin mengetahui ini sebetulnya karakteristiknya bagaimana, kondisinya bagaimana. Nah, itu kita mendapatkan informasinya dari pendataan PODES. Kemudian manfaatnya, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pendataan PODES. Yang pertama, sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial, dan sarana prasarana wilayah. Jadi nanti adik-adik bisa lihat bagaimana data PODES itu data yang ada, kemudian dari situ nanti kita bisa melakukan analisis yang sifatnya kewilayahan. Jadi misalnya desa bagaimana, perkotaan itu bagaimana. Kemudian di kelurahan, kemudian kita bisa berbandingkan antar wilayah ya. Selain itu manfaatnya digunakan sebagai evaluasi program yang telah dibuat oleh kementerian atau lembaga terkait. Kita tahu beberapa program itu sasarannya adalah sampai di tingkat desa. Dengan menggunakan data PODES ini, kita akan tahu kira-kira program yang telah dibuat itu sudah tereksekusi dengan baik, kemudian atau pelaksananya bagaimana. Nah, itu manfaat yang ketiga itu digunakan solution kebijakan strategis berbasis kewilayahan. Jadi nanti data-data PODES itu kita juga tahu ada informasi mengenai manakah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan laut, manakah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain, manakah wilayah berbatasan dengan provinsi lain. Dari situ kita bisa menggunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau strategis yang berbasis kepada kewilayahan. Dan terkait dengan PODES ini nanti mungkin adik-adik bisa explore lebih lanjut dengan menggunakan peta-peta tematik ya. Nanti kita juga akan coba bahas beberapa. Kemudian cakupannya, PODES itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan level wilayah administrasi setingkat desa, baik itu berupa desa ataupun kelurahan, atau kalau di Sumatera Barat ada istilahnya nagari. Itu juga kita cover, termasuk juga di beberapa wilayah itu ada namanya UPT atau Unit Pemukiman Transmigrasi ataupun SPD, Satuan Pemukiman Transmigrasi. Nah, itu juga termasuk menjadi wilayah atau batasan administrasi yang kita data. Jadi tidak hanya desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, tetapi jika di wilayah tersebut ada unit pemukiman transmigrasi ataupun satuan pemukiman transmigrasi, itu pun kita datangi juga, kita berusaha untuk peroleh datanya. Selain sampai dengan di level desa, kami juga mengumpulkan beberapa data di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota. Akan tetapi datanya tidak terlalu detail, tidak sedetail seperti yang data di level desa, ataupun kelurahan, ataupun nagari. Di kecamatan maupun di kabupaten datanya lebih bersifat global, tergantung nanti tujuan besar, garis besar yang kita peroleh atau kita jadi sasarannya. Kemudian untuk narasumber, kalau kemarin Sakernas, Susenas, narasumbernya adalah rumah tangga,
kemudian anggota rumah tangga. Nah, untuk pendataan PODES ini, yang menjadi narasumber ataupun orang yang kita wawancari ataupun orang yang kita dapatkan datanya adalah yang pertama adalah aparat desa atau kelurahan, baik itu bisa Pak Kepala Desa, bisa Pak Lurahnya, ataupun kasih pemerintahan atau kasih-kasih yang lain, ataupun staf yang ada di desa ataupun staf yang ada di kelurahan lainnya. Selain itu kami juga melakukan penelusuran dokumen desa, karena terkadang informasi yang akan dikumpulkan begitu banyak. Kemudian Pak Kepala Desa ataupun Pak Lurah ataupun staf yang ada mungkin tidak hafal juga ya, misalnya data penduduk. Berapa yang lahir, berapa yang mati, berapa yang pindah, berapa yang masuk ke desa ini. Nah, itu biasanya kami dapatkan dari registrasi ataupun buku kependudukan yang ada di desa. Kemudian ada narasumber lain yang terkait dan relevan, misalnya puskesmas, PLN, dan lain-lain. Karena kami juga berusaha untuk memperoleh data tentang kesehatan, misalnya kondisi kejadian luar biasa. Apakah di sini di desa ini pernah terjangkit wabah ataupun penyakit ataupun bencana alam. Nah, itu mungkin Pak Kepala Desa atau Pak Lurah lupa atau tidak ingat. Biasanya kita menggali informasi tersebut dari puskesmas. Atau misalnya dari PLN, kita dapatkan informasi mengenai jumlah pelanggan listrik yang menggunakan listrik dari PLN, dan lain sebagainya. Informasi apa saja yang dikumpulkan dalam pendataan PODES? Ada beberapa informasi yang kita berusaha dapatkan. Yang pertama adalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Jadi kita mencoba mendapatkan informasi mengenai jumlah penduduk, kemudian tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kemudian produk unggulan, misalnya desa tersebut adalah desa pertanian, maka produk unggulannya apa? Apakah padi, palawija, ataupun tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, atau lainnya. Kemudian perumahan dan lingkungan hidup, kita ingin tahu berapa banyak pengguna listrik, PLN, kemudian penanganan sampah sebagian besar keluar dari desa tersebut bagaimana, pencemaran, dan lain-lainnya. Dan kita juga tanyakan mengenai bencana alam dan mitigasi, kejadian atau bencana alam apa saja yang pernah terjadi di wilayah atau desa tersebut, kemudian upaya-upaya saja yang sudah dilakukan, dan kemudian sarana-prasarana apa saja yang terkait dengan mitigasi bencana yang tersedia di desa tersebut. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi mengenai pendidikan dan kesehatan, berapa banyak sarana sekolah, berapa banyak kegiatan misalnya semacam kursus, dan seterusnya. Kemudian di bidang sosial, budaya, olahraga, dan hiburan, kita dapatkan informasi dari desa tersebut, fasilitas olahraga, jumlah penyandang cacat, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi mengenai angkutan, komunikasi, dan informasi, mencakup sarana dan prasarana transportasi, misalnya apakah di wilayah tersebut dilalui sarana transportasi umum, kemudian bagaimana jadwalnya, apakah tetap atau tidak, kemudian apakah rutenya tetap atau tidak, dan seterusnya. Selain itu kami juga mengumpulkan informasi mengenai sinyal seluler ya, ada pertanyaan mengenai berapa banyak BTS atau base transceiver, apa yang menara untuk komunikasi itu ya, yang punya perusahaan komunikasi. Kemudian sinyalnya itu lemah, kuat, atau bagaimana. Kemudian apa saja yang bisa diakses, misalnya apakah Telkomsel, Indosat, dan seterusnya. Kemudian kita juga menanyakan penggunaan lahan, luas wilayahnya di desa tersebut berapa, kemudian lahannya itu peruntukannya untuk apa saja. Berapa lahan untuk pertanian, berapa lahan untuk bukan pertanian, berapa lahan untuk pemukiman, dan lain sebagainya. Kemudian kita menanyakan juga mengenai sarana ekonomi, koperasi, pergerakan massal, dan lain-lainnya. Nah, untuk PODES 2018, kita juga menanyakan mengenai keuangan dan aset desa. Kemudian mengenai penggunaan dana desa, untuk program apa saja digunakan, dan seterusnya. Kemudian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, ini contoh kuesioner untuk PODES 2018 bisa di-download di tautan ini, atau bisa juga, kayaknya sudah saya letakkan di tautannya. Ini coba kita lihat ya, kuesioner PODES-nya seperti apa. Nanti dari sini mungkin Eri bisa memanfaatkan data yang ada, baik untuk penelitian atau penulisan tugas dan sebagainya.
sebagainya. Ini contoh kuesionernya. Kemudian informasi apa saja yang akan kita bisa dapatkan. Di sini yang pertama ada keterangan tempat. Kita akan provinsinya ada di mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa itu ada di wilayah mana. Kemudian seterusnya apakah perkotaan atau perdesaan. Kemudian kalau blok-blok keterangan tugas kita lewati, ya. Ini ada keterangan tentang desa, apakah dia itu desa, kelurahan, atau UPT atau SPT. Nah, untuk yang adik-adik mungkin ada dari Sumatera Barat, berasal dari Sumatera Barat, nanti kuesionernya sendiri. Kalau ini kuesioner desa atau kelurahan, untuk yang di Sumatera Barat, karena pemerintahnya beda, jadi pakai nagari, nanti ada kuesionernya sendiri yang terkait dengan nagari tersebut. Kemudian ditanyakan lagi di sini apakah berapa banyak SLS, satuan lingkungan setempat terkecil, kemudian letak wilayahnya di mana, apakah ada pulau di desa tersebut, kemudian topografinya bagaimana, apakah berada di lembah atau dataran atau di puncak gunung atau puncak bukit, kemudian apa lagi di sini, nah ini, adakah wilayah desa atau kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah ini tadi yang mungkin ada yang ingin melakukan penelitian atau eksplorasi, desa-desa mana saja kan yang berbatasan dengan laut, kemudian tipikal dari desa tersebut bagaimana, kemudian sarana dan fasilitas yang ada itu seperti apa, itu mungkin nanti bisa lebih lanjut. Nah, kemudian jika desa tersebut berbatasan dengan laut, kita tanyakan juga apakah laut tersebut dimanfaatkan untuk perikanan, wisata bahari, transportasi umum, dan sebagainya. Kemudian keberadaan mangrove, jika dia concern dengan lingkungan. Kemudian kita tanyakan juga mengenai jumlah penduduk. Jumlah laki-laki berapa, jumlah penduduk perempuan berapa. Nah, ini kami gunakan sebagai pembanding saja, sebagai pembanding bagaimana nanti kita sandingkan dengan data hasil sensus kami, data hasil proyeksi yang dilakukan sebelumnya, BPS. Nah, kemudian nih, 402 ada pertanyaan mengenai TKI, seperti tadi yang concern terkait dengan pekerja migran luar negeri. Kemudian, nah ini terkait dengan perekonomian, sumber utama penghasilan sebagian besar penduduk desa atau kelurahan berasal dari lapangan usaha apa saja. Sumber utamanya dari pertanian, apakah dari industri pengolahan atau dari sektor lainnya. Kemudian komoditas-komoditas apa saja yang menjadi yang dihasilkan oleh sebagai penduduk tersebut, komoditas-komoditas yang utama. Kemudian, nah ini terkait dengan perumahan dan lingkungan, berapa yang menggunakan PLN, berapa yang menggunakan listrik non-PLN, kemudian berapa keluarga yang masih belum menggunakan listrik. Misalnya ya, mungkin kalau di Jawa pun saya temui di beberapa tempat masih ada yang keluarga yang bukan pengguna listrik. Kemudian penerangan desa tersebut bagaimana? Ini terkait dengan kondisi perumahan. Ini juga bisa digunakan untuk pengukuran SDGs ya, sebagai pembanding data yang kita peroleh dari Susanas. Kemudian di sini ada sumber air minum, fasilitas perumahan, dan seterusnya. Penggunaan sungai, apakah ada sungai yang melintasi di wilayah tersebut, kemudian jika ada, digunakan untuk apa saja. Kemudian ini juga terkait dengan pencemaran, 5-10, desa itu air sungai tercemar limbah. Jika air sungai tercemar limbah, sumber pencemarannya dari mana? Ini bisa digunakan untuk terkait dengan statistik lingkungan ya. Nah ini yang terkait dengan bencana alam dan mitigasi bencana alam. Apakah pernah ada kejadian tanah longsor, banjir bandang, dan seterusnya sampai kekeringan lahan? Kemudian selama 3 tahun terakhir, dari 2015, apakah ada kejadian tersebut? Kemudian jika ada kejadian, berapa kali kejadian tersebut terjadi? Kemudian ada korban jiwanya atau tidak? Itu kami tanya. Nah, kemudian di bidang pendidikan dan kesehatan, kami menanyakan informasi mengenai sarana pendidikan, misalnya SD atau MI di sini,
berapa banyak yang negeri, berapa banyak yang swasta, atau misalnya jika di desa tersebut tidak ada SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah ya. Jika di desa tersebut tidak ada SD negeri, tidak ada SD swasta, maka ditanyakan, berapa jarak terdekat ke fasilitas sekolahan yang ada? Berapa jarak terdekat dari desa tersebut ke SD atau MI? Nah, kemudian aksesnya bagaimana? Apakah sangat mudah, sulit, atau sangat sulit? Nah, kita selain mendapatkan informasi keberadaan fasilitas, kita juga menanyakan jika fasilitasnya tidak ada, jaraknya bagaimana, jaraknya berapa, kemudian aksesnya bagaimana, apakah mudah, sangat mudah, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kita juga menanyakan tentang pendidikan keterampilan, kursus-kursus yang ada di desa tersebut. Fasilitas kesehatan, kita tanyakan dari rumah sakit bersalin, sampai dengan apotek, kemudian ada toko khusus obat. Kemudian yang terkait dengan sosial budaya, keberadaan warga yang menganut kepercayaan agama. Apakah ada yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran mengait kepercayaan, dan seterusnya. Kemudian fasilitas tempat ibadahnya ada berapa. Kemudian penyandang cacat, ini yang tunawicara, dan seterusnya. Kemudian ini fasilitas olahraga dan hiburan, itu juga ada informasinya. Kemudian anggota dan alat komunikasi, yang tadi saya sampaikan, bagaimana akses ke desa tersebut. Sarana dan prasarana transportasinya menggunakan jalan darat, jalan air, lewat air, ataupun harus lewat darat dulu, kemudian lewat air, atau bahkan hanya diakses lewat udara. Itu kita tanya. Mungkin di daerah Papua mungkin ada ya beberapa yang harus ditempuh lewat jalan darat dan udara. Kemudian fasilitasnya bagaimana? Apakah sudah menggunakan aspal atau beton, atau baru jalan yang diperkeras, tanah, dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang mungkin di generasi milenial yang sangat tergantung dengan koneksi internet. Mungkin adik-adik nanti bisa ngecek ada berapa banyak jumlah menara BTS, Transceiver Station, di desa tersebut. Jumlah operatornya itu ada berapa jenis? Jumlah operator itu ada mulai ya, yang di sini mencakup dari Telkomsel, Indosat, Excel, sama ada berapa itu nanti ditanyakan. Ada berapa yang bisa diakses di desa tersebut. Kemudian sinyalnya apakah kuat, sangat kuat, lemah, atau bahkan tidak ada sinyal. Kemudian sinyalnya 4G, 3G, atau masih 2,5G. Kemudian kita juga, ini terkait dengan komunikasi. Nah, ini penggunaan lahan, bisa dieksplor. Kemudian ekonomi, ada yang sebetulnya yang concern tentang ekonomi desa tersebut. Bagaimana kondisi industri mikro kecil di tersebut, apakah ada atau tidak ada, kemudian jika ada berapa banyak atau berapa unit. Kemudian jumlah sarana dan prasarana ekonomi, kelompok pertokoan, pasar, dan seterusnya. Keamanan, ini tentang terkait dengan kriminalitas. Apakah pernah terjadi kejahatan di desa tersebut selama setahun terakhir? Ini untuk terkait dengan penggunaan dana desa ya. Jadi untuk Kodes 2018 kita menanyakan ini mengenai penggunaan dana desa, digunakan untuk apa saja, kemudian program kegiatannya apa saja. Kemudian ya itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut jika ingin. Mungkin ada informasi-informasi yang diperlukan di sini untuk yang ingin adik-adik pelajari atau explore lebih lanjut. Nah, kemudian dari data PODES ini
Ya, maaf, ini ada dana desa yang perlu disampaikan juga, dana desa. Bahwa sejak tahun 2015, pemerintah memberikan dana desa yang ditransfer langsung ke masing-masing desa, yang hanya desa saja, kalau kelurahan enggak ya. Jadi dana desa ini memang hanya diberikan untuk desa saja, bersumber dari APBN. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis desa. Jadi karena tadi nawacita yang ketiga sudah disampaikan bahwa pembangunan akan dilakukan dari pinggiran, dari wilayah perdesaan, maka oleh pemerintah difasilitasi dalam bentuk dana desa. Oke, ditransferlah jumlah dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin kalau misalnya adik-adik lewat di kantor desa atau di kantor desa ya, itu nanti ada semacam informasi penggunaan dana desa, sumbernya dari mana saja, kemudian digunakan untuk apa saja. Di beberapa desa yang satu di DIY itu, mereka juga menggunakan website. Jadi informasi-informasi tersebut selain ditampilkan biasanya di papan dekat kantor desanya, mereka juga menampilkan di website untuk yang desa-desa di DIY. Kalau yang di tempat lain saya belum pernah lihat ya, belum pernah cari informasinya. Nah, ini kemudian untuk dana desa tersebut dialokasikan dengan menggunakan alokatornya, salah satu adalah indeks kesulitan geografis atau IKG. IKG ini sumber datanya adalah penghitungan data PODES. Nah, jadi salah satu manfaat data PODES ini digunakan untuk menghitung indeks kesulitan geografis. Kemudian dari indeks kesulitan geografis tersebut digunakan sebagai salah satu alokator untuk pengalokasian dana desa. Kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, alokator dana desa itu ada IKG, ada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa. IKG ini nanti sumbernya dari data produk. Nanti akan kita bahas sedikit bagaimana tentang IKG tersebut. Dana desa pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Nah, ini cukup menarik. Kemudian tahun 2015 mulai tahun keempat diluncur dana desa. Nah, dengan dana desa pertama kali diluncur tahun 2015. Nah, kita punya data PODES 2014, sebelum sensus ya. Kemudian kita punya juga PODES yang terakhir itu 2018. Nah, mungkin jika ada yang tertarik ingin membandingkan setelah dana desa itu diberikan, kondisi desa itu bagaimana, itu bisa dilihat dari data PODES 2018. Sebelum dana tersebut diluncurkan, berarti sebelum 2015, kita punya data PODES 2014. Nah, atau ada yang tertarik, mungkin nanti bisa dibandingkan. Setelah diluncurkannya dana desa, bagaimana hasilnya? Kita lihat dari data PODES 2018, kemudian sebelum diluncurkan, kondisinya bagaimana? Bisa dilihat dari data PODES 2015. Nah, kalau mau dibandingkan lagi dengan 2011, jadi mungkin nanti antara 2011 sama dengan 2014, sebelum adanya dana desa, perkembangannya bagaimana? Kemudian nanti dari 2014 ke 2018, setelah adanya dana desa, perkembangan desa tersebut bagaimana? Saya rasa cukup menarik juga. Dan jika tertarik, mungkin bisa dilakukan eksplorasi lebih lanjut ya. Kemudian terkait dengan dana desa ini sebagai informasi. Nah, ini adalah salah satu indeks yang dihasilkan dari data PODES. Namanya indeks kesulitan geografis. Indeks ini merupakan indeks komposit yang diolah dari data PODES dan digunakan sebagai salah satu alokator dana desa. IKG menggambarkan tingkat kesulitan secara geografis di suatu wilayah. Ini penghitungnya untuk masing-masing desa. Oh ya, PODES itu kan tadi ada untuk desa, ada juga untuk kelurahan. Kita mendapatkan data desa dan kelurahan. Nah, khusus untuk IKG, karena terkait dengan dana desa, kita sebut dana desa, dan yang mendapatkan dana desa itu hanya wilayah-wilayah administratif perdesaan, maka IKG ini hanya kita hitung untuk masing-masing desa. Untuk yang levelnya kelurahan itu kita tidak hitung. Kita hitung juga, tapi kita tidak gunakan sebagai alokator dana desa karena mereka tidak mendapatkan dana desa. Jadi dana desa itu hanya untuk desa saja. Kelurahan itu untuk kelurahan mereka tidak mendapatkan dana desa.
Tapi IKGN tetap kita hitung sebagai perbandingan saja. Kemudian IKG memiliki nilai rentang 0 sampai dengan 100, di mana semakin tinggi nilai IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis di wilayah tersebut semakin tinggi. Jadi semakin besar nilainya IKG itu boleh dibilang kurang bagus kondisinya. Semakin kecil semakin bagus, semakin besar semakin buruk wilayah tersebut. Kalau nilainya semakin mendekati 100, berarti ya sangat sulit untuk mengakses desa tersebut, ataupun fasilitasnya terbatas, ataupun kondisi infrastrukturnya masih belum bagus. Kenapa? Karena IKG ini terdiri dari 3 faktor. Jadi kita sebagai indeks komposit, IKG ini kita ada 3 faktor yang kita hitung sebagai dasar penghitungan IKG. Pertama adalah ketersediaan pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Tadi sarana prasarana sekolah, kemudian untuk kesehatan berarti mulai di rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Kemudian kondisi infrastruktur ekonomi dan ketersediaan energi. Nanti ada berapa banyak koperasi, bank, atau pasar di wilayah tersebut itu juga menjadi salah satu concern yang terkait dengan penghitungan untuk kondisi infrastruktur ekonomi dan ketersediaan energi. Kemudian aksesibilitas atau transportasi. Ini misalnya apakah kondisi jalannya itu sudah berupa aspal atau masih berupa tanah yang diperkeras. Kemudian apakah dilalui transportasi umum secara rutin dengan rute yang tetap dan seterusnya. Itu menjadi dasar penghitungan untuk yang faktor aksesibilitas. Iya, sebelumnya kami pernah melakukan hasilnya seperti ini terkait dengan IKG. Hasil penghitungannya kami pernah untuk data 2018 kami pernah melakukan exercise untuk wilayah DIY. Cuma maaf ini kami tidak bagikan karena ini kami masih menggunakan, saya cek ternyata masih menggunakan raw data yang diseminasi ya. Jadi kalau data Podes itu termasuk data-data yang lainnya dari data dari lapangan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita verifikasi, kita cek konsistensinya dan seterusnya. Kemudian setelah itu verifikasi, validasi selesai, kemudian baru data tersebut didistribusikan. Nah, kebetulan data yang saya gunakan untuk penghitungan ini masih data yang benar-benar belum di lapangan, belum dilakukan cek konsistensi, cek verifikasi, dan validasi seterusnya. Jadi, daripada nanti datanya ternyata beda dengan hasil yang publikasi, ini saya tidak saya sampaikan ke adik-adik ya. Ini hanya untuk informasi saja. Ini hasil penghitungan seperti ini, dari KG kita bisa, jadi nanti bisa ditambah Podes itu bisa nanti ditampilkan dalam bentuk peta dengan peta tematik. Di sini kami untuk program kita menggunakan QGIS untuk pembuatan peta tematiknya. QGIS adalah salah satu yang open source, jadi nggak perlu risau dengan lisensinya. Hasil Podes 2018 adalah seperti ini untuk wilayah DIY. Nah, kita lihat semakin kecil semakin bagus. Nah, kita lihat di sini semakin terang berarti wilayah tersebut semakin bagus. Nah, kita lihat kalau di DIY itu didominasi di wilayah utara ya. Kita lihat di Sleman itu untuk penghitungan IKG-nya menghasilkan cukup bagus, kondisinya cukup bagus. Berarti tingkat kesulitan geografis di wilayah-wilayah Sleman itu tingkat kesulitannya rendah, kondisinya cukup bagus, aksesnya mudah, pelayanan fasilitas mulai pendidikan, kesehatan itu cukup bagus, kemudian sarana transportasi dan komunikasinya cukup bagus. Kemudian juga kita lihat semakin ke selatan ataupun ke timur, ini kondisinya kurang bagus ya. Ini daerah bisa ditebak ya, Gunung Kidul ya. Maaf, termasuk juga di Kulon Progo. Kulon Progo ini juga masih relatif gelap. Beberapa
desa-desanya masih mempunyai IKG yang relatif tinggi. Meskipun untuk dibandingkan di level nasional, IKG-nya DIY itu masih yang terbaik, masih yang paling rendah itu kalau nggak salah di DIY. Kalau tetapi jika kita bahas seperti ini kondisinya, wilayah-wilayah, kita lihat Sleman itu rata-rata IKG-nya hanya 22,67. Oh, yang paling bagus kota Jogja ya. Cuma sebenarnya kota Jogja ini kan kelurahan ya, kelurahan. Jadi ini hanya tetap kita hitung dalam pengalokasian dana desa, mereka tidak mendapatkan alokasi dana desa. Kita lihat IKG-nya cukup yang paling bagus memang kota Yogyakarta, rata-ratanya 21,94. Kemudian yang paling relatif kurang bagus di daerah Gunung Kidul, 32,82 rata-rata IKG-nya. Kemudian kita lihat ini ada 10 desa dan IKG terendah. Berarti semakin rendah semakin bagus. Ini adalah wilayah perdesaan yang cukup bagus di DIY. Didominasi oleh wilayah utara, Sleman, ada Condong Catur, Purwomartani, Maguwarjo, Triwarjo, Tridadi, Sinduadi, dan seterusnya. Dan kalau yang IKG tertinggi berarti yang aksesnya masih susah, sarana dan fasilitas pendidikan maupun kesehatannya masih kurang bagus, dan sarana transportasinya masih relatif kurang bagus. Itu didominasi wilayah-wilayah di Gunung Kidul, pedesaan-pedesaan di Gunung Kidul, Karangasem, Kenteng, Pengkol, Tegalrejo, Banjar, Kanigoro, Pulutan, dan seterusnya. Tapi maaf, kali ini kami menggunakan data yang masih raw data. Mungkin hasilnya akan agak berbeda dengan IKG yang sudah data diseminasi. Nah, ini 10 desa dan nilai IKG terbesar. Ini mau saya tampilnya dalam bentuk ide desa ya. Ini ide desa, identitas desa. 3403 itu berarti Gunung Kidul, benar, Gunung Kidul. 3403 Gunung Kidul. Ini kecamatan 110, kecamatan, maaf saya juga nggak hafal ya. Jadi kalau 3403 itu adalah di Gunung Kidul. Kemudian 3402 adalah Bantul. Nah, ini dari ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastrukturnya, aksesibilitas transportasi. Yang paling kurang bagus memang di ketersediaan pelayanan dasar. Ini nilainya masih cukup tinggi. Aksesibilitas transportasi juga cukup tinggi. Kalau kondisi infrastruktur, di sini infrastruktur perekonomian, misalnya pasar, pertokoan, dan sarana perekonomian lainnya sudah cukup bagus sebetulnya. Karena nilainya hanya 7. Tapi untuk persediaan pelayanan dasar, mungkin sekolahnya, mungkin fasilitas kesehatannya masih tinggi, kemudian aksesibilitas atau transportasi juga masih tinggi. Mungkin jalannya masih jalan diperkerat. Tapi kalau DIY sebetulnya untuk akses jalannya sudah cukup bagus, relatif bagus dibandingkan dengan wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tapi memang akses transportasinya, jadi kendaraannya memang masih terbatas. Masih belum bisa mengakses sampai wilayah-wilayah terkecil. Ini kita bandingkan 2014 dan 2018, kita lihat di 2014 ada 2 desa di Kulon Progo yang nilai IKG-nya cukup tinggi. Akan tetapi di 2018 di sini sudah tidak ada Kulon Progo ya. Hanya ada Gunung Kidul 3403 nih, 3403, 3403, 3403, 3403. Ada 3402 ini Bantul. Ada satu desa di Bantul yang ternyata IKG-nya besar ya. Kalau 3401 Kulon Progo ini 2014 nilai IKG-nya ada 2 desa yang cukup tinggi, akan tetapi di 2018 sudah naik tingkat, mereka mungkin semakin bagus. Hingga itu termasuk yang IKG-nya besar. Nah ini, oke, nanti mungkin bisa lebih
dieksplor lebih lanjut. Itu kemudian tentang IKG, kemudian ada lagi indeks pembangunan desa. Nah, ini adalah indeks yang lain lagi. Kalau tadi IKG memang salah satu kegunaan untuk alokasi dana desa. Kalau IPD ini nanti kita hanya ingin menggambarkan bagaimana tingkat kemajuan desa pada suatu waktu. Penghitungannya dilakukan BPS dengan menggunakan ada 5 dimensi, 11 variabel dan 42 indikator yang digunakan untuk penghitungan tersebut dari data PODES. Kemudian IPD dihitung untuk masing-masing desa, ini juga hanya untuk masing-masing desa. Apabila IPD diukur secara berkala dan ditampilkan waktu, maka dapat diperoleh dinamika dan perubahan tingkat kemajuan desa. Ya, dengan membandingkan antara PODES 2011, 2014, 2018, kita akan tahu bagaimana dinamika dan perkembangan desa tersebut. Kemudian, nah ini dimensi-dimensi yang digunakan. Ada 5 dimensi. Yang pertama dimensi pelayanan dasar. Dimensi pelayanan dasar kemudian dijabarkan lagi menjadi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan pendidikan, variabel pelayanan pendidikan dijabarkan menjadi 4 indikator terkait dengan ketersediaan dan akses TK, Rodatul Atfal dan Bustanul Atfal. Ini selevel TK juga. Kemudian ketersediaan dan akses ke SD atau sederajat. Maksudnya di sini ada MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian akses SMP atau yang sederajat, MTS, Madrasah Sanawiyah. Kemudian SMA atau sederajat. SMA ini nanti bisa SMU ya sekarang ya. SMU, SMK, ataupun MA, Madrasah Aliyah. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, ketersediaan kemudian akses ke rumah sakit. Ketersediaan maksudnya apakah ada rumah sakit di situ atau tidak? Kalau ada, berapa banyaknya? Jika tidak ada, berarti kemudian akses. Rumah sakit terdekat itu berapa kilo? Kemudian aksesnya bagaimana? Apakah mudah, tak mudah, atau sulit, atau sangat sulit? Kemudian untuk pelayanan dasar dijabarkan menjadi 2 variabel. Kemudian untuk dimensi infrastruktur kita jabarkan menjadi 4 variabel. Ada infrastruktur ekonomi, itu terkait dengan pertokoan, pasar, restoran, rumah makan, akomodasi hotel, dan ketersediaan bank. Kemudian ada infrastruktur yang terkait dengan energi, itu terkait dengan elektrifikasi, kondisi peran jalan utama, bahan bakar untuk memasak. Infrastruktur energi itu yang tadi ya, yang kan ada data mengenai jumlah pelanggan PLN, jumlah pelanggan listrik bukan PLN, jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik. Ada, dan saya rasa kalau di Indonesia ya masih belum merata, jadi di beberapa tempat mungkin akan ada, terutama di luar Jawa, mungkin beberapa keluarga yang masih menggunakan listrik bukan. Termasuk di Jawa kayaknya ada beberapa yang kemarin kami temukan desa-desa yang masih ada keluarga yang bukan pengguna listrik. Kemudian kondisi jalan, kemudian infrastruktur air bersih dan sanitasi, sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi atau cuci, fasilitas buang air besar. Nah, ini pun bisa digunakan juga sebagai salah satu indikator untuk kemarin SDGs ya, kita gunakan yang fasilitas perumahan dan air minum dan sanitasi. Untuk level desa, ini pun bisa digunakan juga untuk sebagai proxy indikator untuk yang terkait dengan SDGs. Kemudian ada infrastruktur komunikasi dan informasi. Ini datanya mengenai ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler. Tadi yang ada informasi berapa banyak BTS, kemudian sinyal dari mana saja yang bisa diakses, kemudian kekuatan sinyalnya bagaimana, jenis sinyalnya apa. Kemudian ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos atau barang. Selanjutnya dimensi aksesibilitas, ada sarana transportasi, aksesibilitas transportasi, sarana dan ini dibedakan dua ya, sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi. Terkait dengan sarana, berarti itu adalah kaitan dengan lalu lintas dan kualitas jalannya. Ya, tadi apakah jalannya lewat darat, air, atau lewat jalan darat dan air, atau bahkan harus lewat udara. Semakin
Kalau tadi salah, darat kodenya 1, air kodenya 2, air dan darat kode 3, udara kode 4, kalau nggak salah seperti tadi ya. Nah, semakin besar kodenya, berarti semakin sulit ya, semakin sulit dan aksesnya semakin ke sana semakin berat medannya untuk dilalui. Nah, ini juga menjadi ukurannya. Lalu lintas dan kualitas jalan. Aksesibilitas jalan, apakah bisa diakses setiap tahun? Karena di beberapa wilayah, kan, kalau misalnya musim kemarau bisa dilalui, tapi kalau musim hujan jalannya jadi sungai, tidak bisa dilalui. Nah, itu termasuk yang terkait dengan aksesibilitas jalan. Kemudian ketersediaan angkutan umum, apakah ada angkutan umum yang lewat dengan rute yang tetap, dengan jam yang tetap, kemudian operasionalnya bagaimana, apakah setiap hari, atau hanya hari-hari tertentu, misalnya hari-hari pasaran, hari-hari di mana melakukan aktivitas di pasar, atau bahkan hanya setahun sekali ya, ada nggak ya setahun sekali, hari raya. Sebenarnya aksesibilitas transportasi, waktu tempuh ya. Ini ukurannya adalah waktu tempuh ke kantor camat. Kenapa? Kita ingin mengetahui bagaimana kantor camat itu kan identik. Kalau levelnya desa berarti kan pelayanannya nanti ke kantor camat ya. Bagaimana waktu tempuh ke kantor camat tersebut? Semakin dekat, semakin bagus. Kemudian biayanya per kilometer berapa, semakin sedikit biayanya semakin bagus. Waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati itu juga jadi ukuran, kemudian biaya per kilometer berapa. Itu untuk aksesibilitas transportasi. Ini untuk hanya sebagai pembanding ya, sebagai untuk mengukur, oke, aksesibilitas transportasi itu sebenarnya apa sih yang bisa kita gunakan, yang semua data atau semua unit penelitian, semua unit responden itu juga tersedia datanya. Salah adalah ini. Pelayanan umum dibedakan dua, kesehatan masyarakat dan olahraga. Bagaimana penanganan kejadian luar biasa, wabah, demam berdarah. Kalau COVID belum ya, 2018 belum. Tapi mungkin nanti di 2021 ini akan ditanyakan juga. Kemudian kemandirian, ada otonomi desa, aset desa, kualitas budaya manusia. Nah, kualitas dari aparat di desa tersebut juga menjadi salah satu yang diukur dalam indeks desa ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, kemandirian, dan seterusnya. Oh iya. IPD. Sebelumnya kita lihat dulu ya hasilnya Podes 2018. Kita lihat infografisnya aja. Nah, ini hasil Podes 2018. Jumlah desa menurut status IPD. Nah, tadi hasil penghitungan IPD itu nanti kita menghasilkan 3 kriteria desa: desa mandiri, desa tertinggal, dan desa berkembang. Dari IPD itu nanti kita peroleh skor. Dari skor itu nanti kemudian kita klasifikasikan apakah itu desa mandiri, desa tertinggal, atau desa berkembang. Kemudian tantangan desa dan kelurahan ini bisa antisipasi bencana. Kita lihat di sini hasil Podes 2018. Se-Indonesia, di seluruh Indonesia ada 19.675 desa atau kelurahan yang pernah mengalami banjir. 10.000 desa lebih yang pernah mengalami tanah longsor, dan seterusnya. Kemudian potensi pencemaran, ini potensi pencemaran air, ada 16.000 desa yang terkena pencemaran air, 2.200 desa yang mengalami pencemaran tanah, keamanan, dan ini terkait dengan mitigasi bencana ya. Apapun sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini khusus tsunami. Ada 634 desa atau kelurahan yang sudah mempunyai sistem peringatan dini khusus tsunami. Nanti tinggal dibandingkan berapa desa di Indonesia yang berbatasan dengan laut, berapa desa pantai yang ada di Indonesia. Apakah 634 ini sudah
cukup besar atau belum. Nah, nanti. Oke, ini terkait dengan hasil PODES 2014. Kemudian, sampai sini ada yang ditanyakan barangkali terkait dengan PODES, baik itu IKG maupun IPD ataupun data PODES-nya. Oke, jika belum, masih ada 9 menit. Oke. Nah, ini contoh pemanfaatan data PODES bagi kementerian dan kelembagaan. Bappenas adalah salah satu pengguna data pemohon desa atau IPD. Ini untuk mengetahui bagaimana kemajuan dan perkembangan desa untuk kelurahan tidak dalam. Ini kita bandingkan ya. Hasil PODES 2014 dan 2018. Desa tertinggal, yaitu yang skor IPD-nya kurang dari 50 atau sama dengan 50, itu ada 20.000 desa. 2018 tinggal 14.000 desa. Jadi perkembangannya cukup bagus. Desa berkembang, skor IPD-nya 50 sampai dengan kurang dari 975, dulu ada 51.000 desa, sekarang meningkat di 55.000 desa. Ini cukup bagus, berarti yang tadinya desa tertinggal di 2014, kemudian di 2018 sudah menjadi desa yang berkembang dengan nilai skor yang meningkat. Kemudian desa mandiri juga mengalami lonjakan yang cukup besar ya, hampir 2 kali lipat. Ya, hampir dua kali lipat. Dari 2.900 menjadi 5.600. Nah, kemudian kita lihat jumlah totalnya 2015 ada 74.000 desa. Berarti ini gini. Di 2018 ada penambahan desa, mungkin desa-desa yang berkembang, ada pemekaran desa, misalnya tadinya desa A, kemudian mekar, karena jumlah penduduknya bertambah mungkin, kemudian wilayahnya sangat luas, sehingga desa itu untuk memudahkan administrasi. Nah, ini seperti ini. Jadi ada peningkatan jumlah desa. Ataupun mungkin juga dari tadinya unit pemukiman transmigrasi, pada saat sekarang ini kemudian menjadi desa, itu juga bisa jadi seperti itu. Kalau DIY, jumlah desanya dari 2014-2015 itu masih sama ya, masih tetap. Ini contoh pemanfaatan data PODES. Kemudian Kemenkeu, nah ini IKG, yang IKG tadi, penggunanya adalah Kemenkeu, karena punya uang, mereka berkepentingan untuk mentransfer dana desa tersebut, mau dialokasikan kemana saja, itu berdasarkan hitung-hitungan, salah satu dari IKG. Indeksnya ini 0 sampai 100 sudah disampaikan ya. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi. Ya, semakin tinggi semakin tidak bagus, semakin sulit. Ini pemanfaatan dana desa di Kemenko Maritim pernah memanfaatkan data PODES untuk IKG-nya, indeks kesulitan geografisnya di Jawa Barat, di mana sama ya seperti yang tadi sudah kami lakukan juga di DIY. Dengan menggunakan ini cukup menarik untuk desain ini untuk dibuat kemudian peta tematik. Kemenko Maritim. Nah, ini lainnya adalah pemanfaatan dana desa, pemanfaatan data PODES bagi kementerian atau lembaga. KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, penentuan desa di daerah terdepan dan desa di pulau-pulau terkecil dan terluar. Di PODES kita tanyakan juga apakah desa tersebut berbatasan dengan laut, kemudian jika berbatasan dengan laut, apakah ada wilayah desa tersebut yang berupa pulau-pulau, kemudian pemanfaatannya bagaimana, apakah hanya untuk perikanan saja, perikanan tangkap atau perikanan budidaya, apakah untuk pariwisata juga, dan seterusnya. Kemudian Kemenpora, desa dengan fasilitas lapangan dan kelompok olahraga. Tadi di data PODES kita tanyakan berapa fasilitas lapangan atau aktivitas kelompok olahraga yang ada. Kemendesa dan pemukiman PDTT, daerah terpencil dan tertinggal, masalah ya, PDT. Itu informasi pemberdayaan masyarakat desa. BNPB yang tadi, informasi kejadian bencana alam, desa-desa mana saja yang pernah terjadi
kejadian bencana alam, kemudian bencana alamnya seperti apa, kemudian apakah di desa tersebut sudah tersedia fasilitas untuk mitigasinya, kemudian untuk fasilitas dan sarana mitigasi, apakah sudah tersedia atau belum. Kemudian ada Kominfo, ini informasi mengenai BTS dan sinyal telepon. Ya, ini untuk Kominfo berkepentingan dengan hal ini. Desa-desa mana saja yang sudah terjangkau oleh sinyal telepon dan internet. Kemudian One Map Policy, informasi koordinat dan alamat kampung desa. Dan lain-lain. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Podes. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu 5 menit. Ada yang didiskusikan dari hal ini? Nanti datanya bisa ini ya, kalau misalnya memang adik-adik tertarik untuk mengeksplor dari data Podes, penelitian, ataupun size. Oke, 4 menit. Nggak harus jam 9 ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut dengan kuis. Oh ya, ini kuis adalah nilainya kita dari kemudian nanti akan ada tugasnya tugas menulis. Minggu depan akan saya sampaikan mengenai tugas menulisnya, mengenai kriteria dan ketentuannya bagaimana. Oke, walaupun belum jam 9, nggak apa-apa, kita mulai aja kuisnya. Silakan diakses di tautan ini. Nah, saya berikan juga deh di ini. Mungkin adik-adik bisa lihat di ya, room. Sekarang waktunya 40 menit dari sekarang. Kemudian tautannya sudah saya ini kan di room chat. Waktunya 40 menit dari sekarang. Kemudian misal hari ini nggak absen nggak apa-apa, mungkin ya nanti saya ambil absennya dari ini aja, jadi yang sudah masuk. Silakan buka buku, silakan menggunakan kalkulator untuk penghitungan. Ini saya tampilkan di sini juga deh. Jika ingin live, silakan, karena harus mengerjakan. Mungkin agak susah kalau buka dua layar. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Ya Pak. kan ya, jangan lupa. Terima kasih, Pak. Sama.
Maaf Bapak yang admin, ini